Saya udah utarakan bahwa pelaku penyebar hoax di sini itu adalah suatu individu yang fokus kepada satu hal. Ya, kalau itu sih saya yakini. Apabila dia mampu untuk istilahnya melakukan penyebaran atau beberapa hal, pasti dengan dasar keilmuan yang juga yang dia pelajari, yang dia kuasai lah. Ya, misalnya dia seorang kesehatan, orang yang tahu kesehatan, dia menguasai tentang misalnya COVID, SARS dan lain sebagainya, segala urusan aspek kesehatan. Ya, kalau dia mau mengarahkan di sini mau bikin hoax tentang yang keagamaan, pasti kemudian bukan lebih ke ayat atau kemana-mana, tetapi yang berkaitan dengan kesehatan. Biasanya soal haram halal, biasanya soal dari perilaku umum gitu loh ya. Kemudian kalau dia mau masuk ke telematika, kembali dia dari faktor kesehatannya adalah dari spreadnya ya. Kemudian kalau dia mau masuk ke keamanan, berarti kesehatan yang berkaitan keamanan, bahwa apa hal-hal yang bisa mematikan, yang bisa bikin sakit, ataupun yang bisa mengancam, yang begitu loh, lain sebagainya. Tetapi ilmu dia ke kesehatan. Nah, begitu pula yang ilmunya adalah kriminal, dia hanya mengacu kepada kriminal, hanya fokus ke situ. Kalau dia mau ngomong sampai telematika, nanti ketahuan dangkal. Nah, saat dangkal, orang langsung bilang, iya itu nggak bener tuh, ada yang di sini telematika nggak seperti itu. Selesai sudah, beneran, gitu loh. Nah, dia kan nggak mau gagal, jadi dia lebih pasti berfokus kepada hal yang dia kuasai. Itu ya, dari kemauan dasar ilmunya. Nah, dari orangnya, saya itu pernah ketemu loh dengan pelaku, dipertemukan lah, ibaratnya gitu, dipertemukan dengan pelaku penyebar hoax. Ya, membiarkan siasat sesat yang kayak gini, gitu loh. Itu terjadi sekitar tahun 2016, berarti sudah 5 tahun yang lalu. Ya, di suatu media televisi juga diliput, banyak penontonnya. Jadi ini bukan rekayasa bohong-bohongan, di situ ada penontonnya, dan kemudian ada kalau nggak salah pakar pidana ataupun keamanan negara juga ada hadir di sana, Pak siapa maaf lupa gitu loh ya. Nah, kemudian nama TV-nya saya nggak enak lah sebut di situ. Nah, saya mensyukuri adanya pertemuan tersebut, saya bisa berinteraksi langsung dengan si penyebar hoax di sini ya. Dia mempunyai dasar yang dia bilang cukup kuat, yaitu apa? Saya share di sini. Biasanya beberapa kali saya share di beberapa media juga. Saya ulang lagi bahwa yang dia lakukan adalah melakukan kabur kubur ya. Dia mengkabarkan segala informasi. Kalau umpamanya dia berpihak kepada orang yang membayar dia mengkabarkan segala hal yang baik ya. Dan kemudian kalau dia adalah sifatnya untuk kontra untuk yang lawan, nah bagaimana? Oh, mengkabarkan yang lawan yang baik? Enggak, dia melakukan kabar di sini suatu kegiatan, aktivitas yang seolah tadinya dilakukan oleh pihak sana, tetapi dibuat seolah-olah dilakukan oleh pihak sini. Namanya tugasnya pengkabaran ya, dalam fokus pengkabaran. Kalau kabur, pengkaburan itu mengaburkan, oke? Dikaburkan, jadi bukannya dia yang kabur ya, dikaburkan. Jadi sesuatu misalnya tindakan positif dari suatu lawan, dari sesuatu yang dia kontrai, itu kemudian tindakan jadi positif, itu dileburkan di seolah-olah jadi biasa aja, efeknya nggak banyak. Misalnya, oh bikin suatu kegiatan, pesertanya hadir ada sekian puluh ribu, ya kemudian dia bilang, oh yang hadir cuma 300, ataupun yang hadir oh begini gitu, dan dikasih foto ini yang hadir cuma sedikit. Ternyata fotonya adalah foto kegiatan lain yang memang pesertanya sedikit. Tujuannya apa tadi? Mengaburkan agar orang bilang ternyata nggak diminati ya, cara seperti yang isi itu ya, suatu hal yang baik pun yang diminta di masyarakat. Nah, kita akan typing ini orang-orang di sini nih, kemudian akan bilang, oh iya berarti sekarang trennya masyarakat nggak begitu. Wah, sudah saat jadi tren, dan kemudian trennya yang buruk. Itu yang ngeri di kita. Namanya social interaction. Ya, itu saat terjadi yang kayak gini, oh apa yang dilakukan orang ini akan diikuti. Itu yang ngeri, gitu ya. Karena tadi urusan interactionnya sosial interaksi sosial, dimana kalau seseorang yang berbeda dengan yang umumnya terjadi, dia selalu jadi merasa aneh sendiri ya. Nah, jadi itu yang pada dikaburkan, kembali dikaburkan. Jadi ini penghaburan segala informasi yang di situ ya, gitu. Nah, begitupun kalau ternyata figur yang dia agungkan di sini mengalami kesalahan, melakukan suatu tindakan kesalahan, kesalahannya dikaburkan. Kalau tadi dia yang lawannya, kebaikan lawan dikaburkan, ini sekarang kesalahan dia dikaburkan, sehingga tidak terdengar salah, karena udah ngabur penulisannya, jadi udah orang jadi blur, sebetulnya salah nggak sih? Enggak, gini gitu ya, blank. Dan itu tidak dilawan dengan satu berita hoax, enggak, beberapa, untuk menjadi orang akan terbaca, wah ini 3-4 berita menyatakan sebagai hal yang B nih, hanya satu yang bilang itu yang hal A yang dia kesalahan dia.
tiga ini enggak kok. Nah, kalau tiga lawan A, otomatis tiga yang menang kan, dianggap tiga yang benar. Ya, logika matematisnya seperti itu gitu loh. Itu yang pengaburan. Nah, kemudian kalau penguburan, kalau dikubur itu adalah bahwa suatu kasus atau kalau yang parah itu benar-benar di stop agar tidak terjadinya nyebar lagi, ya. Nah, kenapa? Apa bedanya kapan dia melakukan pengaburan, kapan dia melakukan penguburan? Yang dikaburkan itu adalah sesuatu bahwa sesuatu yang setengah baik, masih ada kebaikannya, itu lumayan. Tetapi kalau sudah sangat parah, dia melakukan penguburan di level yang dia. Kalau di level lawan, kebaikan yang lawan benar-benar dia stop. Ya, dikuburkan itu bisa dengan langsung menjarakan hal yang buruk, bisa juga dengan mengangkat langsung isu yang lain. Yang sebetulnya benar gak benar, wah isu aja segala macam bencana alam dibawa, ini segala itu dibawa, langsung orang jadi was-was. Tadinya harus memperhatikan konten yang hal yang baik dari seseorang di sini, pas ditutupi dengan berita bencana yang lain, oh langsung was-wasan, terjadi ya kayak gini ya. Orang lupa sama kasus yang kayak gitu. Itu permainan-permainan yang di sini secara psikologi, bukan saya orang psikolog, tanya orang psikolognya yang ngerti lah. Ya, itu memang sangat berpengaruh, dan ini yang sangat dipahami oleh para penyebar hoaxnya. Ya, nah, tetapi yang dia lakukan, walau dia ngakunya hanya kabar kabur kubur, saya kemudian saat itu saya tuding dia di depan masyarakat ya, di depan audiensnya, saya bilang, yang Anda lakukan selain kabar kabur kubur juga melakukan kibar dan kobar. Oke? Ya. Kenapa saya bilang kibar dan kobar? Ya, itu suatu kasus yang tadi biasa-biasa saja, belum efektif, kemudian diangkat kembali, dikibarkan kembali, belum efektif, dikibarkan kembali. Masa berhenti hanya di level sini, dia belum buat, dilanjutin kemana-mana, dia hubungi timnya atau apa segala untuk meneruskan, sehingga jadi isunya ini panjang. Kalau ada was-wasnya dibikin sepanjang mungkin, selama mungkin, itu yang bagi dia lebih baik, karena dia tidak perlu melakukan suatu info lagi yang menyesatkan. Orang sudah langsung terbawa sama berita yang sudah menyesatkan, ini keliling terus, apalagi muter-muter kan. Oke. Lalu kemudian yang kalau itu kibar, kalau kobar itu adalah cacing jadi naga, ya, tanah jadi emas, gitu loh. Dan kemudian yang segala hal yang jadi yang biasa-biasa aja jadi efek bola salju lah. Itu yang dibikin dia besar-besarkan gitu loh. Nah, itu yang mengakibatkan orang kemudian yang jadinya wah, gitu loh. Wih, sesuatu yang gak gede, itu dikobarkan. Padahal hanya baru biasa-biasa saja, gitu loh. Ya. Nah, hal-hal yang kayak gini itu semuanya kan jelas terjadi dan di masyarakat. Berarti kan tipikal ya. Ya kan, jelas kan. Nah, karena justru saya lihat, oh ini typically bentuknya kayak gini, udah bisa saya kotak-kotakan. Oh, kategorinya juga mulai saya lihat tipikal nih, saya bisa kotak-kotakan. Setelah saya udah bisa dikotak-kotakan, oh berarti setiap kotak sebenarnya bisa kita tutup. Setiap kotaknya bisa kita tutup. Itulah yang saya bilang, ini ada suatu trik, ada suatu cara yang bisa kita lakukan untuk menghentikan penyebarannya. Kalau enggak, ngapain saya mau mengajak orang kalau saya tidak punya solusinya gitu. Dan saya punya solusinya setelah saya ngelihat kejadiannya.